Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi kisah misteri kembali yang dikemas dalam sebuah video berjudul Koin Pesugihan Gagal Digunakan. Kenapa? Ingin tahu kisahnya? Silahkan simak videonya. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama bersalawat terjadi oleh putra putri kita dari warga Keranggan, Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Awal kisahnya itu terjadi sekitar tahun 2006 atau 2007 lah, pokoknya sudah lama sekali. Jadi pada saat itu kondisi saya betul-betul di bawah nol, artinya ekonomi saya emang lagi jatuh. Sampai yang bikin saya stres itu rumah udah mau disegel oleh bank. Ya karena waktu itu saya pernah buka usaha dengan modal pinjam ke bank, yang pada akhirnya usaha itu bangkrut, saya tidak mampu membayar. Ya resikonya ya seperti itu. Saya sudah mendapatkan surat peringatan berapa kali. Ya dalam hal ini bukan berarti saya tidak mau membayar, karena memang betul-betul nggak ada gitu, seperak pun nggak megang uang. Yang saya lakukan hanya berdoa dan berdoa. Setelah saya menjalani riyadhah, artinya berpuasa, dan kalau malam wirid. Nah pada suatu hari waktu masuk sholat asar, setelah saya wudhu, itu tiba-tiba di samping, itu kan wudhunya pakai ember, jadi di sini ada bak, jadi di samping ember itu ada koin. Ya sudah, koin tersebut saya ambil saja, udah saya bawa ke kamar untuk sholat. Dan anehnya di kamar itu sudah ditunggui oleh tokek, banyak tokek segede-gede tangan, pada nempel di tembok itu kurang lebih ada 4 ekor panjang-panjang. Ya saya nggak menghiraukan, saya lakukan sholat asar, lalu saya wirid. Akhirnya saya coba untuk ingin tahulah toke itu apa. Nggak tahunya si toke itu ya mengawal koin tadi. Ya karena saya kondisi ya sedang menjalani puasa, jadi lemes lah itu istilahnya. Saya nggak ada hasrat gitu untuk ingin tahu koin apa sih ini gitu kan. Cuma keanehannya apa ya, di rumah itu cuma saya berdua sama ibu saya waktu itu, waktu ibu masih ada.
dan tidak mungkin, dan ibu pun tidak pernah cerita tentang koin dan lain sebagainya. Yang toh pada akhirnya saya ceritakan bahwa saya nemu koin, ya ibu saya juga bingung itu koin dari mana, dan tidak mungkin ada orang ke rumah gitu, karena tempat wudhu saya kan di dalam rumah, jadi nggak ada orang yang main ke rumah itu numpang sholat terus wudhu di situ apa gimana, ya nggak ada saat itu. Nah lalu malamnya setelah sholat hajat, ya saya coba ingin menelisik tentang seluk-beluk koin tersebut, karena yang saya lihat koin itu tulisannya itu seperti tulisan Cina, saya nggak ngerti gitu kan, ini tulisannya apa, bukan huruf Arab gitu. Terus motifnya hanya satu bagian saja, jadi satu muka saja, di baliknya rata, nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa. Pikir saya, ini kok uang kayak di film-film Cina gitu, kok ada uang seperti ini gitu. Ya akhirnya saya coba mohon petunjuk lah kepada Sang Pencipta, dan anehnya konon katanya koin itu bisa digunakan sebagai kunci dana gaib. Nah, beliau itu adalah penguasa dari alam siluman yang ada masih di wilayah kampung saya, siap memberikan bantuan dengan perantara dari koin tersebut. Beliau sanggup mengadakan uang 100 ribuan itu penuh satu kamar yang saya tempati. Kebetulan kan kamar kecil lah, 3x3. Cuma kan kalau penuh dengan uang, berapa banyak uang tersebut kan. Nah, di sisi lain saya ada sebuah kegembiraan karena kan sedang dikejar-kejar utang. Ya di sisi lain ini kan ada sebuah tawaran juga. Saya pikir kok bisa semudah itu, apa iya? Lantas bagaimana caranya? Saya tanya syaratnya bagaimana? Tidak tahunya itu beliau ada mengajukan persyaratan. Nah, persyaratan inilah yang membuat berat untuk saya lakukan. Apa persyaratannya? Beliau minta disediakan ayam jago sebagai tumbal atau wadal, ya bahasa Sundanya wadal. Nah dalam arti kata, tar dulu nih ayam jago apa nih kan gitu. Karena saya tahu kalau bangsa mereka itu banyak tipu daya. Nggak taunya yang dimaksud dengan ayam jago tersebut adalah anak laki-laki. Wah, astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya pikir sekarang begini, saya kaya umpamanya, terus saya mengorbankan satu anak manusia untuk menggapai keinginan saya. Sama aja saya berbahagia di atas pengorbanan orang lain. Sedangkan kalau kita membunuh satu orang saja manusia, itu sama halnya kita membunuh manusia satu dunia. Dosanya bagaimana saya harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya pikir udahlah, miskin susah sedang saya jalani, sekarang silahkan kamu pergi saja. Ya terima kasih dengan segala tawaranmu. Saya mohon maaf, saya bilang saya nggak sanggup untuk menyediakan persyaratannya. Kalau gratis sih boleh-boleh saja, saya bilang kan. Tapi kalau harus ada syarat, ya mohon maaf, saya tidak mau. Setelah melakukan dialog secara negosiasi lah, pada akhirnya ya beliau pergi meninggalkan saya, dan beliau mengatakan silakan
kunci tersebut bilangnya koin itu kunci. Kalau butuh silakan gunakan kapan saja. Iya, saya bilang itu tuh yang penting. Dalam hati sih, kamu pergi dulu dah sana. Ya setelah beliau pergi ya sudah, si koin tersebut ya saya netralkan lah supaya tidak ada hubungan lagi dengan pihak sana. Koinnya seperti apa? Ya jujur saja nih, koinnya saya simpan ya sebagai kenang-kenangan saja, ya souvenir lah gitu kan, souvenir. Jadi ini mungkin ada penonton yang tahu tentang koin ini, ya tolong kasih tahu. Ya saya awam terus terang tentang masalah koin, saya nggak ngerti ini namanya koin apa ya, nanti ada videonya saya perjelas ini namanya koin apa. Ini tipis di kalau zaman kaisarnya itu ya, kaisar apa tahun berapa saya tidak tahu. Jadi saya simpan saja udah buat kenang-kenangan. Ini insya Allah sudah netral ya, artinya sudah diinikan lah, udah diputus lah hubungannya dengan pihak sana, pihak dunia luar. Ya untuk lebih jelasnya silahkan dilihat terlebih dahulu videonya, diteliti supaya penonton siapa tahu ada kolektor atau yang mengerti lah tentang koin ini, tolong beritahu saya itu jenis koin apa namanya. Ya seperti itulah bentuknya, dan itu ada uang 500 rupiah, itu maksudnya untuk perbandingan diameternya lah. Kalau tebelnya itu ya tebelan uang yang 500 rupiah sekarang yang perak dibanding dengan ini koin ini bahannya emas atau perunggu atau tembaga, terus terang saya nggak paham. Yang jelas bukan besi, udah saya tes pakai magnet ya, enggak, jadi bukan besi. Kemungkinannya apa, kalau kuningan juga nggak sama karena ini kuningan asli, kalau ini kuningnya beda. Ini tembaga lah kemungkinan sih, cuma ya kurang tahu juga lah. Ada yang bilang emas, ada yang bilang tembaga, karena ada juga sih yang pernah nawar-nawar gitu, cuma ya karena belum cocok masalah harganya, jadi ya lebih baik saya simpan saja buat kenang-kenangan. Ya kalau saya nggak muluk-muluk, yang penting bisa buat bangun pondok pesantren ya silahkan saja gitu. Tapi kalau sekedar untuk sebungkus rokok sih ya maaf lah, mending saya simpan saja. Nah, di luar dari permasalahan ini, yang dapat saya ambil hikmahnya atau pelajarannya, jadi ketika manusia dalam keadaan ekonominya terhimpit, justru keadaan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pihak iblis. Ya dianggapnya peluang besar lah. Artinya godaan ke kitanya itu ya semakin besar, semakin banyak. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Pokoknya semuanya seolah-olah ingin membantu, pada akhirnya sih tetap akan menjerumuskan kita ke neraka. Ya saya paham betul lah watak mereka. Makanya saya sih di sini sifatnya hanya berserah diri kepada Sang Pencipta. Apapun yang akan dihadapi, sepahit apapun, tetap saya jalani,
tetap saya hadapi, saya tanggung jawab. Kalau memang toh ini harus saya alami. Jadi ketika kita dalam kondisi ekonomi yang sangat menghimpit sekali, justru pada saat itu kita harus semakin kuat ibadah kita, ya kita berlindunglah kepada Allah. Kenapa? Ya karena tadi, jadi gangguan, godaan itu semakin kuat, seolah-olah menawarkan kemudahan-kemudahan yang pada akhirnya justru malah menjerumuskan. Ya, jadi pada kesempatan ini pula saya berpesan kepada para sahabat, para pencinta sholawat dimanapun berada, untuk terus selalu berusaha kita istiqomah, jangan sampai putus. Sepahit apapun keadaan kita, sepedih apapun rasa kita, tetap terus jalani. Insya Allah akan indah pada waktunya. Insya Allah akan datang pertolongan dari Allah, dan itu harus yakin. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesempitan pasti ada kelapangan. Nah, jadi di sini saya memberikan kisah ini, ya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui ataupun saya pamer, tidak. Jadi saya tujuannya hanya ingin berbagi. Ya saya tidak menuntut penonton untuk percaya ke saya. Jadi kalau ingin menyimak ya silakan, tidak pun ya nggak apa-apa, abaikan saja. Awalnya koin ini tidak sekinclong seperti ini, warnanya hitam. Waktu awal saya dapat itu warnanya hitam, dekil, nggak kelihatan tulisannya, nggak kelihatan. Nah setelah saya cuci, ya tidak nyampe 1 menit lah. Dan juga biayanya untuk nyuci nggak nyampe ke 5.000. Jadi dapur juga ada itu. Cuma saya cuci nggak nyampe 1 menit, ya ini hasilnya. Gitu. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya manusia biasa. Saya manusia yang banyak dosa, yang banyak salah, yang banyak hilaf. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kepada para penonton dimanapun berada, karena pasti banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang telah memberikan subscribe, yang telah like, yang telah share, atau yang telah mengkomen video-video saya. Dan insya Allah di musim penghujan ini saya akan terus memproduksi video yang kaitannya tentang misteri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.